Bang, ini kan ada beberapa orang yang ikut campur nih bang, politisi-politisi di daerah setempat gitu kan ikut campur gitu bang. Nah, tanggapan abang sendiri seperti apa bang? Ya ini ya, makanya saya juga bingung gitu ya, ikut campurnya ini ikut campur di persoalannya atau ikut campur di kedatangan orang tuanya ke Bojonegoro. Ini kan dua hal yang berbeda. Ya, kalau misalnya mengomentari terkait dengan masalah kedatangan orang tua Ayu ke Bojonegoro di dalam PPKM, ini kan bukan lockdown, ini kan PPKM. Ya, meskipun operasi atau kegiatan kita dibatasi kan hanya boleh di bidang esensial dan kritikal, tapi yang dilakukan oleh orang tuanya Ayu kan bukan melakukan usaha atau kegiatan, tapi melakukan perjalanan. Yang kita harus paham, pemerintah kita pasti sudah melakukan pengamanan di setiap wilayah, di setiap perbatasan, di setiap tempat, ya, untuk menjaga agar orang tidak melakukan perjalanan jika tidak diperlukan. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang yang dari Jakarta bisa sampai ke Bojonegoro, yang dipertanyakan sebenarnya bukan orang tuanya Ayu, yang disoroti sebenarnya bukan orang tuanya Ayu, tapi yang dipertanyakan adalah petugas-petugas di masing-masing perbatasan dari satu wilayah ke wilayah lain itu yang bertugas kok bisa membiarkan ada orang yang bisa masuk ke wilayah lain, betul toh begitu ya, tanpa ada pencegahan. Jadi bukan kitanya yang salah, ya, bukan orang yang bisa sampai ke Bojonegoro yang salah kalau menurut kacamata saya seperti itu. Tapi petugas yang memang sudah ditugaskan untuk mengamankan agar tidak ada orang yang melakukan perjalanan yang tidak perlu, kan begitu kira-kira intinya. Nah, jadi harusnya pertanyaannya adalah ke petugasnya. Yang disoroti harusnya adalah petugasnya. Karena kalau memang misalnya kemudian itu benar-benar pengamanannya dilakukan dengan ketat dan benar, saya kira pasti tidak akan sampai dong orang tuanya di Bojonegoro. Kalau sampai, kita harus berpikir secara positif, cukup alasan yang dianggap oleh petugas sehingga membiarkan orang tuanya Ayu bisa berpergian sampai ke Bojonegoro. Kok itu yang dipersoalkan? Nah, jadi ini yang menurut saya harusnya kita melihatnya kepada konteksnya, tanpa saya harus ingin mengkritik siapapun, tapi secara logika saya melihat kasusnya itu seperti itu. Ya, kalau memang misalnya ada perjalanan, kok boleh dia berjalan gitu? Ya, pertanyaannya adalah petugasnya sudah memverifikasi apa tidak? Karena kalau petugasnya bersikap tegas dan menganggap pergerakan atau perjalanan ini tidak diperlukan dan tidak diizinkan tanpa tujuan yang jelas, harusnya dilarang. Tapi kalau sudah sampai di sana, kita harus berpikir mungkin sudah clear mengenai masalah regulasi yang berkaitan dengan masalah PPKM sehingga dia bisa berjalan, kan begitu artinya. Sama seperti saya juga PPKM kemarin sedang di Medan, terus kemudian sekarang ada di Jakarta. Bisa saja orang mempertanyakannya, kenapa kok bisa ya sepanjang mengikuti aturan, saya kira kan mungkin bisa. Saya kira seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.